Ratna, Cia, dan Gina adalah sahabat yang sudah lama merencanakan untuk menghabiskan waktu bersama. Ketiganya selalu sibuk dengan kegiatan masing-masing. Namun, mereka berusaha menyisihkan waktu untuk berkumpul dan menciptakan kenangan bersama. Suatu malam, kesempatan itu akhirnya datang. Orang tua Gina memutuskan untuk pergi berlibur dan meninggalkan rumah mereka. Ini adalah momen yang sudah mereka tunggu-tunggu. Gina mengundang Ratna dan Cia untuk menginap di rumahnya. Begitu orang tuanya pergi, ketiga sahabat itu segera mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka menyiapkan makanan ringan, menonton film favorit, dan mengobrol panjang lebar tentang kehidupan mereka. Malam itu penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Mereka berbagi cerita, mengenang masa lalu, dan merencanakan masa depan bersama. Terkadang, saat bersama sahabat sejati, waktu terasa begitu cepat berlalu. Namun kenangan yang tercipta akan bertahan selamanya. Saat malam semakin larut, suasana di rumah Gina menjadi semakin sunyi dan gelap. Hanya suara angin yang terdengar dari luar. Sementara di dalam rumah, ketiga sahabat itu mulai merasa sedikit bosan. Mereka sudah menonton beberapa film, tetapi tak ada yang benar-benar menghibur mereka. Lalu, Gina teringat pada sebuah permainan lama yang sering didengar di cerita-cerita urban. Bagaimana kalau kita coba bermain jalangkung? Usul Gina dengan nada menggoda. Katanya permainan ini bisa memanggil arwah. Ratna dan Cia saling memandang. Awalnya ragu. Mereka sudah sering mendengar cerita-cerita horor tentang jelangkung, permainan yang konon bisa membuka pintu dunia lain dan mengundang arwah untuk berkomunikasi. Namun, rasa penasaran akhirnya mengalahkan ketakutan mereka. Coba saja, paling juga cuma cerita saja kan. Cia mencoba terdengar tenang, meskipun suaranya sedikit gemetar. Ratna yang awalnya sedikit takut pun akhirnya setuju. Oke, kita coba. Tapi kalau ada yang aneh, kita berhenti ya, tambahnya. Dengan nada bercanda namun wajahnya terlihat sedikit khawatir, Gina pun mulai mempersiapkan barang-barang untuk permainan tersebut. Mereka membutuhkan sebuah boneka kayu kecil yang digunakan untuk memainkan jalangkung, dan beberapa bahan sederhana lainnya. Setelah semua siap, mereka duduk melingkar di ruang tamu yang hanya diterangi oleh cahaya lilin yang berkelip-kelip, memberikan kesan misterius di sekeliling mereka. Dengan hati berdebar, mereka mulai memainkan permainan itu. Ketiga sahabat itu menggenggam tangan boneka kayu itu bersama-sama dan mengikuti petunjuk yang ada. Hening kecuali suara detak jantung mereka yang terdengar keras di telinga. Meskipun suasana mencekam, mereka berusaha tetap tenang dan melanjutkan permainan, berharap semuanya hanya akan menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan, bukan hal yang menakutkan. Malam semakin larut dan suasana di rumah Gina menjadi semakin mencekam. Hanya suara angin yang terdengar di luar, namun di dalam rumah, keheningan yang awalnya menyenangkan kini terasa sangat tegang. Ketiganya melanjutkan permainan jelangkung dengan hati yang berdebar, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai menyelimuti mereka. Tiba-tiba, saat mereka tengah terfokus pada boneka kayu yang mereka genggam, terdengar bisikan aneh yang seakan datang dari dalam ruangan. Bisikan itu begitu halus, seperti suara yang berusaha menyusup ke telinga mereka. "Siapa itu?" tanya Cia. Dengan suara gemetar, matanya melirik ke sekeliling ruangan yang semakin gelap. Ratna dan Gina saling berpandangan, mencoba mencari sumber suara itu, namun tidak ada yang terlihat. Semua terlihat sama seperti sebelumnya, sunyi dan gelap, hanya diterangi oleh cahaya lilin yang mulai meredup. Mereka duduk diam, menahan nafas, berusaha mencari penjelasan rasional.
Namun sebelum mereka bisa berbicara lebih lanjut, sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Secara tiba-tiba di tengah-tengah mereka muncul sosok bayangan putih dan menyeramkan. Seorang wanita dengan wajah pucat dan rambut panjang terurai, mengenakan gaun putih yang sudah kusut. Matanya menatap mereka dengan tajam. Suasana di sekeliling mereka terasa begitu berat, seakan-akan seluruh udara di ruangan itu terhisap dalam kegelapan. Gina, Ratna, dan Cia terdiam sejenak, tak mampu bergerak, seolah tubuh mereka membeku. Mereka hanya bisa menatap sosok itu dengan mata terbuka lebar. Tubuh mereka gemetar ketakutan. Sosok kuntilanak itu berdiri tegak di depan mereka, membuat suasana semakin mencekam. Siapa kamu?" tanya Ratna dengan suara tercekat. Meskipun ia tahu itu mungkin sia-sia, namun sosok itu hanya diam, tidak menjawab. Hanya ada bisikan lembut yang datang dari bibirnya yang tak bergerak, seakan menggema di seluruh ruangan. Ketiganya semakin ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa duduk terpaku menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah penampakan sosok kuntilanak yang mengerikan itu hilang, ketika mereka duduk di ruang tamu setelah mencoba menenangkan diri, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berat dan jelas di koridor rumah. Bunyi itu semakin mendekat, namun setiap kali mereka berusaha melihat, tak ada siapapun di sana. Suara langkah itu berulang, mengitari mereka seolah-olah ada seseorang yang sedang berjalan mengelilingi ruangan. Meskipun tak tampak seorang pun, Cia yang duduk paling dekat dengan pintu mulai merasakan ketegangan itu di seluruh tubuhnya. "Kalian dengar itu?" tanyanya dengan suara bergetar, seperti ada yang berjalan di luar sana. Ratna dan Gina saling memandang. Mata mereka mulai dipenuhi kecemasan. Mereka mencoba untuk rasional, berpikir bahwa mungkin itu hanya suara tetangga. Tetapi semakin lama suara langkah itu terdengar semakin jelas, seolah-olah seseorang sedang berjalan menuju mereka. Suasana semakin sunyi, hanya suara langkah kaki yang terdengar dengan jelas di telinga mereka. Dengan hati berdebar, mereka memberanikan diri untuk berdiri dan memeriksa koridor itu. Gina membuka pintu pelan-pelan dan mereka berjalan perlahan menuju ruangan yang tak jauh dari sana. Ketika mereka melangkah ke koridor yang gelap, suasana semakin dingin dan udara terasa semakin berat. Langkah kaki itu masih terdengar, namun tak ada satupun sosok yang terlihat di sana. Ruang kosong yang gelap menyambut mereka. "Ini gak mungkin," bisik Gina. Suaranya hampir tidak terdengar. "Tapi kita jelas dengar itu kan?" Ratna dan Cia hanya bisa mengangguk. Rasa takut mulai merayapi setiap bagian tubuh mereka. Saat mereka melangkah lebih jauh, tiba-tiba dari ujung koridor terdengar suara bisikan lagi. Kali ini lebih jelas, seolah-olah suara itu datang dari belakang mereka. "Kalian memanggilku." Mereka membeku ketakutan. Tanpa berpikir panjang, ketiga sahabat itu segera berlari kembali ke ruang tamu, menuju pintu dengan cepat dan duduk terdiam. Ketiganya saling berpelukan mencoba menenangkan diri. Suara langkah kaki yang misterius masih terngiang-ngiang di telinga mereka, dan bisikan itu membuat suasana semakin menakutkan. Di tengah kegelapan itu, mereka mulai merasa bahwa mereka bukan lagi hanya bermain permainan, melainkan sudah masuk ke dalam sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ketika ketiga sahabat itu merasa sudah cukup ketakutan dan memutuskan untuk keluar dari rumah, mereka segera bergegas untuk menuju pintu depan. Gina yang berada di depan mencoba memutar knop pintu, namun pintu itu terkunci dengan rapat. Ia menariknya dengan keras, namun tak bisa terbuka. Dengan rasa panik mulai merayapi, Gina mencoba mengecek kunci pintu di belakang, hanya untuk menemukan bahwa pintu itu juga terkunci dari dalam. "Kenapa ini bisa terkunci?" ujar Gina. Suaranya bergemetar. "Tadi kan gak terkunci." Cia yang sudah sangat takut mencoba memeriksa jendela. Dia berlari menuju salah satu jendela besar di ruang tamu dan berusaha menarik tuasnya. Tapi jendela itu pun tampak terkunci dengan kuat. Bahkan walau jendela itu sudah lama tidak pernah terkunci sebelumnya, kini seakan ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk keluar. Ratna yang semakin panik berlari ke pintu lainnya.
Tetapi apa yang ia temui sama. Setiap pintu dan jendela terkunci dengan sendirinya. Mereka tidak bisa membuka kunci pintu itu atau jendela, meskipun mereka mencoba dengan segala cara. "Apa yang terjadi?" tanya Ratna. Suaranya hampir tak terdengar karena ketakutan. Mereka berdiri diam sejenak, saling berpandangan, mencoba mengerti apa yang sedang terjadi. Rumah ini terasa semakin menekan, dan udara yang sebelumnya terasa normal kini terasa dingin dan berat. Semua terasa sangat aneh. Mereka benar-benar terperangkap di dalam rumah yang sama, sepertinya tidak lagi menjadi tempat yang aman. Sementara itu, suara langkah kaki yang tadi sempat terdengar di koridor kembali terdengar, dan kali ini sangat jauh lebih dekat. Ketiganya menoleh dengan cepat, melihat ke arah sumber suara yang semakin jelas. Tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya keheningan dan bayangan samar yang bergerak di balik dinding rumah. Suasana semakin mencekam. "Kita harus keluar," desak Cia. Matanya mulai berkaca-kaca karena panik. "Kita nggak bisa tetap di sini." Namun semakin mereka mencoba mencari jalan keluar, semakin terasa bahwa mereka tidak bisa kabur. Setiap pintu dan jendela tidak bisa dibuka. Rumah itu kini seperti menjadi penjara yang mengunci mereka dalam ketakutan. Ketiga sahabat itu semakin cemas dan takut. Tidak tahu apa yang sedang mengintai mereka atau apa yang terjadi di sekitar mereka. Di tengah kepanikan yang semakin memuncak, Gina tiba-tiba teringat akan nasihat yang pernah didengarnya dari orang tuanya tentang bagaimana menghentikan teror yang disebabkan oleh makhluk gaib. Ia ingat bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan gangguan seperti ini adalah dengan meminta maaf kepada makhluk gaib yang mungkin merasa terganggu oleh tindakan mereka. "Gina, apa yang kamu pikirkan?" tanya Ratna. Matanya dipenuhi ketakutan. "Kita nggak bisa diam di sini. Kita harus keluar." Gina dengan tangan yang gemetar menggenggam tangan kedua sahabatnya itu. "Tunggu, ada satu cara. Aku ingat. Kita harus meminta maaf. Kita mengganggu mereka dengan permainan ini. Mungkin itu yang menyebabkan semua ini." Cia yang mulai merasa tidak ada lagi harapan pun mengangguk, meskipun hatinya masih berdebar ketakutan. "Tapi bagaimana? Apa kita bisa mengubah semuanya?" Suaranya hampir berbisik, tak yakin dengan apa yang harus dilakukan. Gina menutup matanya sejenak, berusaha menenangkan dirinya. "Kita berdoa, kita harus meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Jika kita tidak benar-benar ingin menghentikan ini, kita harus mengakui kesalahan kita." Dengan suara gemetar, ketiga sahabat itu pun mulai berdoa bersama. Mereka memohon maaf dengan hati yang penuh penyesalan, mengakui bahwa permainan mereka telah mengganggu dunia yang tak terlihat. Mereka memohon kepada makhluk gaib yang hadir untuk meninggalkan mereka, dan meminta agar ketenangan kembali tercipta di rumah itu. "Ya Tuhan, kami mohon maaf atas apa yang telah kami lakukan." Gina memulai doa itu dengan suaranya bergetar. "Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya ingin bermain. Tapi kami menyadari bahwa kami salah. Kami memohon agar kami bisa mendapatkan perlindungan dan agar makhluk gaib yang terganggu bisa tenang." Ratna dan Cia mengikuti dengan suara pelan. "Kami menyesal dan kami memohon maaf atas segala kesalahan kami. Tolong berhenti mengganggu kami. Kami hanya ingin merasa aman lagi." Setelah beberapa saat, suasana menjadi sunyi. Mereka terus berdoa, berharap agar permohonan mereka didengar. Perlahan seiring berjalannya waktu, suara langkah kaki yang sempat terdengar di koridor mulai menghilang. Udara yang tadinya terasa berat dan dingin perlahan mulai kembali normal. Ketiga sahabat itu merasakan sedikit ketenangan, meskipun ketakutan mereka belum sepenuhnya hilang. Tiba-tiba, suara pintu yang terkunci terdengar terbuka dengan sendirinya. Jendela yang sebelumnya tertutup rapat kini bisa dibuka tanpa hambatan. Mereka saling berpandangan. Mata mereka dipenuhi kelegaan yang tak terucapkan. Ketegangan yang menggantung di udara perlahan menghilang, dan mereka tahu bahwa doa mereka akhirnya terdengar. Namun, meskipun ketakutan itu mulai reda, mereka tetap merasa ada yang berbeda. Mungkin mereka tidak sepenuhnya bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Tetapi yang mereka tahu adalah mereka telah belajar untuk tidak meremehkan dunia yang tak terlihat dan selalu menjaga rasa hormat terhadapnya. Dengan hati-hati, mereka berjalan keluar dari rumah itu.
meninggalkan malam yang penuh teror, dan bersumpah untuk tidak pernah bermain-main lagi dengan hal-hal yang tidak mereka pahami. Begitulah secerca misteri kali ini. Apabila kalian penasaran dengan cerita lainnya, ikuti terus perjalanan Bumantara. Untuk kalian yang mempunyai pengalaman horor atau kejanggalan lainnya, kalian bisa kirim cerita kalian ke email okirafli09@gmail.com. Nanti saya akan bacakan di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan. Di balik cahaya selalu ada misteri. Sampai jumpa di secercah misteri berikutnya.